Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita boleh kembali hadir di rumah Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu. Mari saatnya untuk menyiapkan hati kita, meninggalkan segala beban kita dan kesibukan, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang layak menerima segala pujian dan hormat dan penyembahan kita, dan Dialah sumber kekuatan, pengharapan dan damai sejahtera hidup kita. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini kita datang bukan dengan tubuh yang hadir, tetapi dengan hati yang rindu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dengan pujian penuhi hatiku.
kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ibadah di minggu keempat di bulan Januari sekaligus minggu terakhir pada pagi hari ini dan juga pelantikan panitia Paskah dan HUT ke-37 GKI Pengharapan, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dan seluruh bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Maha Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Sambut mereka untuk guru-guru atau pembimbing anak, ajar mereka seperti mereka adalah seperti kita, milik Tuhan. Ajar mereka, didik mereka. Kemudian saya mengingatkan Bapak sekalian, saudara yang akan diadakan bulan Maret segera daftar ya. Karena sengaja kita jauh-jauh dikasih tahu, karena kalau saudara itu kan kalau paling cepat adalah 2 bulan lagi gitu kan. Jadi kalau kita nggak nanti pas berikutnya kita saudara ternyata nggak bisa, makanya sekarang siapin dan langsung daftar karena butuh minimal 70 pendaftar. Targetnya ke siapa? Bu Yuliana ya kalau nggak salah ya. Bu Yuliana sama Bu Rita ya, sekarang nanti daftar ya. Kalau nggak ada apa-apa, jadi butuh daftar aja dulu. Nanti gagal nggak apa-apa. Misalnya tapi butuh pendaftar dulu 70 orang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti hari Sabtu ada acara diadakan oleh Komisi Anak untuk pembimbing Komisi Anak tentang melayani dengan hati gembala. Nanti akan saya menyampaikan, tapi saya pikir ini bukan hanya untuk para pembimbing anak atau guru anak, tetapi siapapun yang mau mengikuti silakan supaya kita mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu hati gembala mengajar anak seperti apa, silahkan ikut. Dan kalau Bapak Ibu atau adik-adik atau anak-anak yang ingin mengajar anak, saya sarankan ikut dari Sabtu, nggak apa-apa. Jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10, silahkan ikut Ibu sekalian ya, terbuka untuk kita semua. Kemudian Bapak sekalian ada berita gembira tentang ruko sebelah. Kita sempat frustasi ya, karena setahun lebih sepanjang kita ada di tempat ini sampai renovasi jadi kita nggak bisa komunikasi dengan pemilik ruko. Tetapi bersyukur kemarin karena gereja kita bocor karena ruko sebelah itu rusak, dan kemudian kita bisa teleponan dengan pemilik ruko.
ini keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saya merasa kenapa panitia renovasi dan program gereja kok tidak mau dibubarkan ya. Ada tugas lebih lanjut. Ada peluang untuk mereka itu menjual bukunya. Kita doakan sama-sama. Kalau ini di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, ya ruko sebelah milik kita. Nanti lanjut nomor 1 lagi, tapi kita fokus yang nomor 2 dulu, supaya nanti siang untuk panitia renovasi dan pertolongan gereja akan mengadakan pertemuan. Kira-kira kita mau nawar berapa, padahal kita nggak punya duit. Ini Bu Priscilla, di mana? Iya, pusing juga, tapi sekali berani gitu ya. Kita mau tawar berapa, nanti kita mau rapat, doakan rapat ini supaya kita mendapat hikmat Tuhan, sekaligus juga bagaimana uangnya nanti Tuhan akan doakan supaya cukup ya. Ini rencana Tuhan, kenapa kok tidak boleh bubar gitu, saya juga nggak tahu, ternyata Tuhan sediakan lebih lanjut, berkah lebih lanjut ya. Oh, tisu, semuanya akan dibikin baru gitu ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya minta izin cuti ke majelis, jadi tidak sempat masuk ke kota. Jadi mungkin besok saya akan pergi ke Bali. Kalau jadi kepinginnya tidak berangkat, tapi saya tidak cuti, makanya mendadak sekali tidak masuk ke kota. Doakan saya ada keperluan keluarga untuk ngurus sesuatu. Ya hari Jumat saya akan balik. Tapi kalau bisa lebih cepat saya akan balik lebih cepat. Ya doakan urusannya beres. Terima kasih. Saya akan pada Pak Lesionata. Oh sorry. Untuk anak-anak silakan masuk ke depan. Maaf. Terima kasih sudah tua ya Pak. Anak-anak silakan masuk ke depan. Iya, dari Jelantah sudah sampai tadi jam 7 lebih baru berangkat dari Jelantah, sudah sampai. Ya. Ya, naik, geser lagi. Bisa geser ke kanan, iya. Ya, sini geser ya, ya. Boleh, boleh saya. Ya, geser sini. Oke, kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah. Ya Tuhan, menolong kami semua. Kami boleh bersukacita menaikkan pujian kami. Hati kami juga terbuka untuk mendengar firman. Biar firman-Mu menjadi bekal kami ya Tuhan, untuk kami hidup, menampaki hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sungguh mengasihi kami semua. Dan kami boleh ada untuk kami boleh beribadah. Tuhan juga menolong untuk kakak-kakak pemimpin, biarlah mereka juga diberkati, diberikan hikmat Tuhan untuk mengajar kami, mendidik kami, dan mengasihi kami sebagaimana Tuhan mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk orang tua kami, dengan berkat Tuhan yang terbaik Tuhan limpah-limpahkan bagi orang tua kami, karena mereka mengasihi kami, mengizinkan kami untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat ibadah anak-anak, Tuhan berkati. Ya, hati-hati kalau naik ke atas ya. Silakan. Ya, di lantai 3 ya. Amanda yang bunyi. Amanda. Firman Tuhan berkata bahwa kita datang kepadanya bukan dengan keluhan tetapi dengan ucapan syukur dan sorak-sorai, karena Tuhan itu baik dan amat baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mari kita dengan bernyanyi dengan riang dan gembira menyatakan iman kita bahwa kita memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian memasuki gerbangnya dan hari ini harinya Tuhan. Boleh dikasih salam kanan kiri ya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah, dan hari ini adalah harinya Tuhan. Dalam ucapan syukur kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan.
Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap gerakanmu, gerakanku, gerakanku, ku bersuka setiap gerakanku. Dalam doa kita membawa seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan bangsa dan negara, juga saudara-saudara kita yang sedang lemah dan sakit. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita, mari kita terlebih dahulu untuk menguatkan iman kita melalui pujian ini, bahwa di tengah segala pergumulan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku.
sidang Jumat ini Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sebagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, kami yang sungguh mulia Tuhan. Sungguh bersyukur untuk setiap kasih setiamu dan pernyataan yang begitu luar biasa. Satu anugerah yang terindah buat kami rasakan ketika pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh sidang jemaat di kami pengharapan Tuhan masih berikan kesehatan bagi kami untuk kami boleh datang bersama-sama di tempat ini untuk menikmati setiap persekutuan Bapa. Sungguh luar biasa kasih bagi kami Bapa, dan penyertaan sungguh luar biasa. Setelah 1 minggu kami belum melakukan segala kegiatan dalam setiap kesibukan kami masing-masing. Pagi ini Tuhan, kami datang bersekutu di hadapan, dan Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kegiatan, seluruh kegiatan ibadah pada minggu pagi hari Tuhan, baik untuk pelayanan, kebaktian umum Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam nama setiap Tuhan. Kiranya Tuhan yang berotoritas dalam setiap ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua Bapa yang hadir, supaya kami boleh merasakan jamahan daripada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Bapa, kami mendapatkan belahan Roh Kudus-Mu, dan kami boleh mengimplementasikan setiap firman-Mu itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami lepas hari Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan firman-Mu hari ini Bapa, baik itu ibadah umum maupun ibadah anak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu Bapak Edi yang akan membawakan pelayanan firman Tuhan. Kiranya Bapak Kau akan pakai Bapak ini untuk lebih luar biasa lagi Bapak, untuk menyampaikan kebenaran firman itu. Kiranya damai sejahtera dan kiranya penyertaan Bapak akan melingkupi Bapak Edi. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk pelayanan sekolah minggu hari ini. Kakak-kakak pembimbing sekolah minggu Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu. Biarlah apa yang mereka sampaikan Tuhan boleh menjadi teladan bagi adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, bahkan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan untuk rencana pelantikan kepanitiaan Paskah hari ini Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu Bapak. Bagi Bapak dan Ibu jemaat yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi terlibat dalam kepanitiaan Paskah dan juga di kami ketika bertujuh Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu Bapak. Kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat atas mereka, memberikan hati bagi mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hati bagi mereka untuk melayani di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan akan turun terus Bapak, akan berkati mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati juga untuk pelayanan ibadah perintisan sore hari nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu untuk jemaat-jemaat semua yang terlibat Bapak. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati baik dalam setiap pelayanan firman-Mu Tuhan, seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk program gereja, mengucap syukur Tuhan untuk terselenggaranya bakti sosial di panti asuhan Andawi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan boleh mengutus komisi perempuan untuk ambil dalam pelayanan bakti sosial di panti asuhan tersebut Bapa. Kami percaya Bapa bahwa setiap apa yang boleh dikerjakan di sana Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan, menjamah kasih setia bagi mereka yang ada di sana Bapak. Terima kasih saudara Bapak. Sungguh bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang begitu luar biasa Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk rencana pelatihan guru sekolah minggu Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu. Kiranya Tuhan akan mempersiapkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan ikut dalam pelatihan ini Tuhan, supaya boleh diperlengkapi dalam setiap hal, dalam segala hal untuk boleh membangun, bahkan membangun karakter
adik-adik kami di tempat ini untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat gereja, seluruh jemaat gereja kami pengharapan Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan setiamu bagi mereka yang saat ini sedang lemah tubuh Bapa, atau mungkin proses pemulihan dari sakit penyakit Bapa. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, tetapi kami serahkan Bapa. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa Bapa. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa ajaib Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu. Tuhan akan jamah seluruh jemaat di pengharapan Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh Bapa. Terpujilah namamu Bapa, Bapa Surgawi. Saat ini juga Tuhan kami teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh ada banyak bencana yang saat ini terjadi bagi yang kita katakan bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan. Kami mohon rindu Bapa, kiranya mereka boleh menjadi berkat, kiranya mereka boleh menjadi pembeda Tuhan di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Kiranya Engkau akan panggil mereka untuk boleh menjadi garam dan terang, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang memang benar-benar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bencana di Aceh, Sumatera, dan juga yang ada terjadi saat ini Tuhan. Bapak, kiranya proses penanganannya itu Tuhan tidak menjadi ego sektoral Tuhan, tetapi boleh satu visi Tuhan untuk boleh membangun kembali, untuk boleh membangun kembali Tuhan. Pasca bencana ini boleh terjadi, bahkan seluruhnya Bapak boleh terlaksana dengan baik. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak Bapak, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan juga bagi mereka Bapak, sehingga kasih setiamu juga Tuhan tidak terlupakan akan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa juga Tuhan untuk kondisi global saat ini yang kami tahu Bapak melalui media sosial ada banyak peperangan di mana-mana Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Engkau akan tercurah bagi pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa Tuhan, sehingga ketika mereka Tuhan akan panggil supaya ada kedamaian, ada perdamaian Tuhan, sehingga tidak terjadi peperangan Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Melalui firman Tuhan, Tuhan menegur, menguatkan, membimbing, dan memulihkan hati kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah seperti rusa yang merindukan akan aliran air, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan akan kebenaran. Kita akan pujian kita asli. The waters
Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman dan mendengarkan firman Pak tadi, kita satukan hati dan pikiran kita. Bapak, berkat yang surga, kami suka mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan bersama-sama Tuhan untuk beribadah ya Bapak, berjumpa dengan teman seiman kami ya Bapak di gereja GKI Harapan ini. Ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Edi. Biar Engkau Tuhan yang menyiapkan hati dan pikiran kami. Buat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk dapat melaksanakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ini doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan pagi ini dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Silvana yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Karena minggu yang lalu kita harus terpaksa online. Jadi sekarang kita bisa merasakan kalau cuaca terang itu bersyukur sekalian ya. Bukan tempat nggak bisa bersyukur, bukan bisa punya cara untuk kita bisa ibadah online, tetapi kita sekarang bisa lebih merasakan ternyata kalau cuaca terang bisa ibadah di gereja itu sungguh bersyukur. Semoga pemerintah, khususnya pemerintah Jakarta bisa segera menangani untuk banjir khususnya jadi di Kelapa Gading ini segera selesai gitu ya, kita doakan. Ya Bapak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu dengan firman Tuhan, apa yang dapat Yesus Kristus lakukan untuk keluarga. Tadi firman Tuhan dibacakan dan saya swiper dulu. Bahasa firman Tuhan ini sudah saya siapkan tahun lalu itu saya niat banget gitu ya. Susul tema semua dan saya sudah punya sketch-sketchnya khotbah sampai bulan Maret itu saya sudah bikin semua. Jadi ketika perusahaan khotbah jadi lebih mudah, semuanya sudah saya siapkan. Jadi kalau minggu depan lagi saya khotbah, saya sudah punya sketch khotbahnya, tinggal ditambahin isinya dikit-dikit gitu ya, tapi sketchnya udah punya. Itu tahun lalu atau malah saya niat banget itu mempersiapkan segala sesuatu, belum pernah sebelumnya terjadi. Saya bersyukur, jadi saya sudah bisa berkhotbah, termasuk khotbah hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita mengerti bahwasanya realitas keluarga itu tidak mudah. Kalau kita melihat di belahan dunia yang lain, kita melihat orang semakin sinis terhadap keluarga. Itu terlihat dari angka pernikahan itu semakin menurun. Orang sudah tidak niat lagi untuk menikah. Buat apa menikah? Dan kita juga melihat realitas bagaimana anak-anak itu diasuh oleh orang tua tunggal. Maksudnya semakin banyak perceraian terjadi di dunia ini. Nah Bapak sekalian kasih Tuhan, ini realitas yang ada di dunia sekarang yang kita hadapi saat ini.
Saya tidak tahu data di Indonesia seperti apa, apakah pernikahan menurun, tetapi di belahan yang lain itu sudah terjadi. Bahkan punya anak pun semakin malas gitu ya. Tapi Bapak sekalian, ini memang pernikahan keluarga nggak mudah. Tetapi ada sisi lain, ada yang mengatakan bahwasannya menjadi lajang atau melajang itu lebih berbahaya buat kesehatan. Waduh. Jadi kalau melajang baik buat kesehatan, tapi kalau menikah ada problem, jadi ini sudah sulit gitu ya. Penelitian seperti ini, pernikahan itu mengarahkan kepada kehidupan yang lebih panjang dan lebih bahagia. Maksudnya seperti ini, kalau kita menikah itu menurut penelitian ya, kita punya kehidupan yang lebih panjang, umurnya lebih panjang karena seperti itu, dan lebih bahagia karena punya pasangan. Dan orang yang menikah itu cenderung, saya cuma baca aja ya, orang yang menikah itu cenderung makan lebih baik gitu ya, punya penghasilan lebih banyak katanya gitu ya, lebih memperhatikan diri sendiri. Jadi kalau melajang katanya ya udah apa adanya gitu ya, pokoknya jalannya hidup sadari. Kalau menikah lebih memperhatikan diri sendiri, lebih mampu mengatasi stres yang menikah daripada yang melajang atau yang belum pernah menikah. Jadi ini menurut penelitian. Tetapi juga ada yang mengatakan dari profesor psikologi gitu ya, profesor psikologi yang ngomong komitmen timbal balik keluarga itu komitmen timbal balik ya, dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena menikah kita akan komitmen untuk selamanya, itu sangat berharga secara emosional. Ini penelitian dari profesor psikologi ya. Pasangan yang sudah menikah lebih jarang sakit, bukan saya meneliti ya, tidak. Mengalami jarang sakit kepala, tepatnya sakit perut dan sakit punggung, dan jarang cuti sakit, katanya seperti itu. Dan Bapak sekalian, ini bukan pada kita semua bahwasanya ada realitas melajang itu kurang baik dan kesehatan. Dan satu lagi, pria lajang, jadi pria lajang bukan perempuan ya, karena ini pertanyaan untuk para pria, 3 kali lebih sering dirawat di rumah sakit dibandingkan pria yang sudah menikah. Benar atau enggak nggak tahu gitu ya. Tapi katanya seperti itu. Nah, melajang nggak baik buat kesehatan. Tetapi menikah itu punya problem. Ya, tadi banyak problem gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita yang kali ini temanya tentang keluarga, saya mencoba bersama dengan Bapak Ibu sekalian ya, coba pikirkan dalam misalnya kita punya dalam keluarga yang kacau, saya kacau, keluarga saya kacau, Bapak Ibu kacau gitu ya. Hal praktis atau dalam kurung yang nyata, hal praktis apa yang Yesus Kristus bisa lakukan untuk keluarga saya? Kita punya keluarga yang berantakan ini, hal praktis apa yang Yesus Kristus dapat lakukan untuk saya dan keluarga saya? Coba pikirkan saja. Apakah yang selama ini kita lakukan beragama, terdengarnya bagus itu kan? Ya memang kita religius. Tetapi coba tunjukkan, benar enggak Yesus Kristus itu ada hal praktis yang Yesus lakukan untuk keluarga saya? Bukan hanya sekedar berdoa. Jadi sisi progres, oh kita orang religius kita harus berdoa. Iya, berdoa itu harus. Berdoa sisi progres, Tuhan seperti ini bla 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 bla. Tapi benar enggak Tuhan itu tolong kita? Enggak praktis. Dan ketika kita ada di titik seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Ini titik krusial kita ketika kita ada di dalam keluarga yang kacau. Apakah Tuhan itu bisa melakukan sesuatu untuk keluarga saya, atau Tuhan berdiam diri meskipun saya berdoa, seolah saya berjuang sendiri untuk keluarga saya, seolah saya berusaha sendiri dan cuma berdoa, dan Tuhan sepertinya tidak mendengar. Andaikan doa itu terus kita panjatkan. Ini hal yang berbahagia dalam posisi iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak bisa dipungkiri ketika kita beriman, salah satu yang kita harapkan itu berkat. Betul kan? Tidak bisa dipungkiri, kita tidak munafik. Ketika kita beriman kepada sesuatu,
kita mengharapkan berkat. Dan berkat terbesar kita adalah ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, itu kita mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Itu berkat terbesar dan tidak dipungkiri. Buat apa kita percaya pada Yesus tapi kita percaya pada sesuatu tapi kita tidak mendapatkan surga, percuma. Dan itu yang menjadi hal yang baik bagi kita sebagai manusia untuk melihat juga apa sih yang dapat Tuhan lakukan ketika keluarga saya kacau. Coba Bapak Ibu pikirkan, nggak usah dijawab. Ada. Saya jujur aja sulit mendapatkan hal ini. Mendapatkan jawaban yang tepat seperti ini sulit. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, di tengah kesulitan untuk memberikan apa hal praktis apa yang Yesus Kristus lakukan untuk keluarga saya. Firman yang tadi kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Saya ingin membaca ulang ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini ayat yang tidak asing bagi setiap kita. Karena ayat yang selalu kita ingatkan, khususnya dalam perjamuan kudus, kita ingat, kamu harus ngaku dosa. Tapi ayat ini menjadi hal yang baik buat saya dan kita semua untuk memahami apa sih yang dapat Yesus lakukan bagi keluarga kita. Nah, hal yang saya coba pikirkan dan sampaikan Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus dapat memberi pertolongan. Oh, ini sebelumnya ya. Pertolongan di luar kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, adalah satu hal yang kita pikirkan, kita menginginkan mujizat itu terjadi setiap hari. Itu kalau kita mengalami kesulitan, Tuhan berharap mujizat seperti itu. Tiap-tiap hari berharap ada mujizat. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lihat ada mujizat besar yang bisa terjadi bagi kita, bagi pasangan kita, yaitu ketika Tuhan berkata kita menjadi manusia. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17, kemudian salah satu dari Bapak Ibu sudah tadi bisa membacakan ayat ini, sengaja saya nggak tambah di sini. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bertanya. Silakan. Iya, nanti. Siapa ini? Ayat 17. Aku. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, Bu Linda. Bapak Ibu perhatikan bahwasanya Tuhan berkata melalui firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tuhan berkata pada kita semua, yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Dan kalau kita melihat ayat ini bahwasanya apa yang dapat dilakukan, hal praktis apa ketika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya kita menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu sekalian, problem keluarga sering kali terjadi karena setiap kita masih tidak mau menanggalkan manusia lama kita. Kita masih ada di dalam ego kita sendiri, kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal hal yang penting ketika kita ada di dalam Kristus, praktis karena kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Ciptaan baru ini berkaitan dengan karakter yang baru sesuai dengan Kristus. Hal yang baru membuat kita lebih mengasihi Kristus, lebih mengasihi pasangan kita, tidak mengandalkan kekuatan kita. Inilah hal praktis yang bisa Yesus Kristus lakukan bagi kita ketika kita hidup sebagai manusia baru. Dan inilah mujizat bagi setiap kita.
Bukan berarti kita mendapatkan pasangan yang baru, bukan orangnya yang baru, tetapi manusia baru diubahkan karakternya oleh Kristus, dan kita pun menjadi orang yang menjadi manusia baru. Ini hal praktis yang saya dapatkan, dan itu dimulai manusia baru itulah manusia yang berani mengaku dosa. Sulit bagi manusia mengakui kesalahannya. Ketika kita berani mengaku kesalahan kita, Tuhan katakan ini adalah manusia baru. Bukan hanya ditujukan oleh apa yang menjadi kita perbuat, tapi perubahan itu dari dalam. Kalau kita mampu untuk berkata, iya saya berdosa kepada Tuhan, saya mengaku dosa kepada Tuhan, kita juga akan mudah untuk berkata kepada pasangan kita, iya saya bersalah. Seringkali keributan di dalam keluarga karena kita merasa benar, kita merasa menang, harus menang, sehingga pasangan kita korbankan. Demikian juga pasangan kita merasa benar, pasangannya kita berkata bahwasannya aku harus menang. Tidak pernah damai keluarga seperti ini. Tetapi manusia baru itulah yang menolong kita semua. Ada Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, dan kita menjadi manusia baru. Dan sekarang mari kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah sejak kita mengenal Kristus atau menerima Kristus tepatnya, kita menjadi manusia baru di dalam keluarga-keluarga kita. Praktisnya seperti ini. Kalau dulu kita suka mengata-ngatai istri, jika kekerasan dalam rumah tangga verbal, atau bahkan ya, pakai fisik pukulan, itu manusia. Apakah ketika kita menerima Kristus, tinggal di dalam Kristus, manusia baru itu muncul dan benar-benar kita hidupi dalam keluarga kita, sehingga kita tidak berani lagi, oh ya itu salah, saya itu salah. Itu hal praktis yang bisa lakukan. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak mempunyai manusia, tidak menjadi manusia baru, saya pikir percuma kepada kita. Ada kisah di mana ketika seorang frustasi menghadapi keluarganya di pria, dia melarikan diri. Pada apa? Ya ini pria ini melarikan diri pada alkohol. Saya nggak baca bapak itu untuk lari ke alkohol ya. Saya nggak bisa minum alkohol. Puji Tuhan saya minum bir aja nggak bisa gitu. Ya, saya menolak ya. Minumnya cuma air putih doang, kopi aja nggak bisa saya gitu ya. Dan sekalian, ketika dia merasakan alkohol dari jalan keluarnya, dia merasa ada kekuatan di sana yang lebih kekuatan dia untuk dia menghadapi realitas kehidupan. Menurut dia, alkohol. Ketika dia minum alkohol, dia itu sungguh merasa bebas masalahnya. Tapi apakah benar itu kekuatan atau kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa ini? Hanya tipuan. Orang mabuk berkata demikian, mencoba melepaskan masalahnya, tetapi tidak demikian. Bapak Ibu sekalian, kuasa atau kekuatan yang lebih tinggi pada kekuatan kita itu adalah di dalam Kristus. Bersyukur orang itu yang melarikan diri pada realitas dan minum alkohol ketemu dengan seorang Kristen yang katakan bahwasanya Tuhan mampu mengubah kau. Bukan alkohol itu yang menopang kamu, menolong kamu, tapi Kristus yang menolong kamu. Dan kemudian diajak persekutuan, orang itu mengikuti, dan kemudian terjadi perubahan. Setelah berapa tahun dia berjumpa lagi dengan orang Kristen itu. Benar, hanya Kristus yang berikan kekuatan ekstra melebihi kekuatan saya, dan dia bisa membangun keluarga yang baru dari manusia baru. Jadi milikilah
diri kita yang baru. Milikilah manusia baru di dalam keluarga. Saya percaya ini akan menolong kita semua. Pasangan-pasangan yang punya problem, begitu juga yang tidak punya problem, harus punya pasangan baru karena menjadi manusia baru. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Ketika kita menjadi manusia baru, dimulai dari berani mengaku dosa. Itu perjuangan untuk ngomong aku bersalah. Andaikan kita bisa berdoa demikian, ya Tuhan, pulihkanlah cintaku pada pasanganku, akan terasa berbeda dengannya. Atau yang lain, Tuhan, bantulah aku menjaga mulutku yang besar ini agar senantiasa tertutup untuk pasanganku. Maksudnya tidak mengata-ngatai pasangan kita. Itu hal yang baik untuk kita lakukan. Ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang melebihi kekuatan kita, yaitu kekuatan Yesus melalui hidup baru, manusia baru yang terus kita gunakan. Nah, yang berikutnya sekalian, apa praktis apa yang Yesus Kristus bisa lakukan bagi kita? Yesus Kristus membantu kita untuk mengakui kesalahan. Mari kita perhatikan slide tadi berikutnya ya. Saya ulang lagi bagian ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu sekalian perhatikan, firman Tuhan berkata, jika kita berkata, ini menandakan, dan saya juga coba cek, ternyata salah satu kesulitan terbesar bagi manusia adalah berkata, aku bersalah. Sehingga firman ini ya dan amin. Jika kita berkata, kita berdosa, tidak berdosa, ada pengakuan dosa dan segala kesulitan terbesar, atau kata yang lain, saya minta maaf. Itu kata yang begitu sukar bagi setiap manusia. Maka firman ini penting untuk mendasari bagi keluarga kita, bagaimana kita berani mengalahkan satu kata yang tersulit di dunia. Saya minta maaf. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita coba bayangkan. Kita coba belajar main drama dalam pikiran kita. Ada keluarga berantem yang ini namanya paragan, saya dengan Burita berantem. Ya. Kemudian saya berani, saya minta maaf. Apa respon Burita? Lanjut perkaranya? Lanjut apa berarti? Lanjut. Lanjut. Karena tidak keluar dari hati yang terus. Kita hanya ngomong, coba dari mulut saja gitu ya. Bisa lanjut. Tetapi kalau benar-benar saya minta maaf, keluar dari hati yang dalam, selesai. Gampang mendeteksinya. Sungguh-sungguh dan tidak itu kita bisa merasakan. Tapi ketika Pak Sandi berdoa, saya juga bingung kenapa Pak Sandi sampai seperti itu ya. Tetapi sadar saya juga menitikkan air mata. Karena Pak Sandi menerima kasih karunia itu. Mungkin seperti itu. Terasa tulus doanya. Dan kalau kita minta maafnya tulus, saya pikir kita akan, Yesus juga melakukan bagiannya praktis itu. Membantu kita untuk mengakui kesalahan. Karena itu kata yang sulit. Dan Tuhan mampu untuk menolong kita. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya Tuhan sudah menebus kita. Dia mau rela mati bagi kita. Dan dia bangkit untuk kita. Karena dia mati bagi kita. Karena dia mengasihi kita. Dia menghapus segala pelanggaran kita. Ketika dia disalib, salah satu kata, Bapa, ampunilah mereka.
itu kata yang sukar diucapkan oleh manusia, tapi Tuhan mengajarkan pada kita. Dan sekarang Dia juga bisa memberikan pertolongannya pada kita untuk kita mengakui kesalahan kita. Sekali lagi, sepertinya gampang, tetapi tidak mudah. Saya juga pernah minta maaf pada pemerintah, tapi saya merasa juga ada kata maaf yang nggak tulus juga. Dan itu bisa dirasakan, lanjut pertempurannya. Tetapi betul-betul kalau itu minta maafnya tulus, keluar dari hati kita, dan itulah yang sukar, maka itu akan menyelesaikan keributan kita. Siapa yang melakukan? Tuhan. Karena kita menjadi manusia baru. Berikutnya, dan ini yang terakhir sepertinya, Yesus Kristus memungkinkan kita untuk berempati terhadap anggota keluarga ketika mereka melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi perhatikan ayat ini. Ya. Saya tidak membaca, tapi Bapak Ibu sekali lagi perhatikan, baca di dalam hati. Saya tidak akan berkata-kata membacanya, tapi sekarang baca di dalam hati. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita memahami ketidaksempurnaan dan sifat dosa kita, serta kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk mengakui kesalahan sendiri, rasanya kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mampu untuk mengakui kesalahan dan mengakui ketidaksempurnaan kita, maka hal yang bisa timbul adalah kita bisa berempati terhadap kesalahan orang lain. Dan inilah yang membuat kita bisa mengatakan Yesus Kristus itu membuka kita untuk berempati dengan keluarga yang ketika mereka melakukan satu kesalahan. Saya belajar banyak ketika saya dan istri dan keluarga tinggal di Manado. Ketika itu ada satu barang yang saya rusakkan, saya kan bukan tinggal di rumah saya. Saya diberi anugerah oleh Tuhan untuk tinggal di rumah pendeta Paul Nadi. Jika barang itu rusak, saya melapor ke dia karena itu bukan rumah saya, yaitu barangnya dia. Saya berkata pada dia, yang merusakkan bukan saya, itu anak saya. Minta maaf, barangnya rusak. Saya akan ganti, lapor dulu ya. Tetapi apa yang saya dapatkan itu menjadi pelajaran saya terus-menerus. Oh, itu memang barangnya sudah lama, sudah waktunya diganti. Cukup sekalian, tidak ada penghakiman, bisa menerima. Oh ya, itu barang sudah lama ya, dasarnya diganti. Itu buat pencerahan dalam diri saya. Dia coba berikan satu kata yang berempati kepada saya, bukan penghakiman. Merasakan bagaimana kalau merusakkan barang itu harusnya dimarahi, tapi dia sama sekali tidak. Maka berikutnya ini jadi pola saya ketika anak-anak berikutnya merusakkan barang saya atau barang istri saya. Oke, tidak apa-apa. Udah, ya udah selesai, rusak mau diapain lagi gitu kan? Tidak apa-apa, tidak perlu dihakimi lagi. Tapi bukan terus nanti dirusak semua, ya enggak sih seperti itu. Enggak. Tetapi ada hal yang harus dipertanggungjawabkan adalah ketika berani maaf, rusak barangnya. Bagaimana ini? Oke, selesai. Satu ketika berita kecelakaan gitu ya, naik mobil, ya, pernah itu ya 2 kali malah ya, bingung gitu. Karena kecelakaan mobilnya rusak. Terus ngomong saya hanya bicara, kamu baik-baik saja. Oke, jangan pikirin mobil, biar asuransi yang ngurusin ya, bukan itu mesti. Tetapi saya tidak pernah kecewa pada saya usaha. Yang penting keluarga saya sehat dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tentu sekolah mencoba berempati. Dan itu hal yang bagus bagi kita. Bapak Ibu sekalian,
sebagai keluarga. Rasa empati ketika pasangan kita melakukan kesalahan ini jadi hal yang membangun kita, dan itu dimampukan melalui Yesus Kristus. Betapa dia sangat berempati pada kita. Kita orang-orang manusia yang berdosa, yang seharusnya berjalan menuju neraka mendapatkan penghakiman itu selama-lamanya. Tapi dia berempati pada kita semua. Dan enak menjadi orang yang berdosa, sehingga dia berempati, bahkan merelakan dirinya sendiri. Itulah berempati. Kemarin kita belajar, jelaskan dari Pak Teo bagaimana bedanya berempati dan simpati dan empati. Dan kita menghidupi salah satu nilai yang kita itu bisa bilang empati. Mari kita berempati pada pasangan kita, sehingga keluarga kita meskipun tidak sempurna, tapi menolongnya. Ada hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan bagi keluarga kita, yaitu ketika kita berempati pada keluarga kita, pada pasangan kita. Rasanya akan menuntun kita. Sekaligus kita juga akan terus dituntun menjadi keluarga-keluarga yang terus dibangun di atas dasar Kristus. Tema tahun 2026, keluarga yang berbuah. Nanti bukannya tema kita dengan khotbah hilang, tapi mari kita berbuah dan keluarga kita. Minggu yang lalu Pak Nikolas sudah berkhotbah keluarga berbuah, keluarga yang takut akan Tuhan. Ini apa yang dapat Yesus lakukan untuk keluarga kita. Berbuah. Bukan dengan teori saja, pengetahuan kita saja, tapi mari kita berbuah di jalan keluarga. Panen, saya panen. Kerinduan saya, doa saya, tidak ada lagi keluarga yang ribut, tidak ada lagi keluarga yang ribut, yang adalah manusia-manusia baru. Kalau sekarang masih ribut, selesaikan sekarang. Saya dengan khotbah ini, dengan firman Tuhan, selesaikan semuanya. Tidak ada ribut lagi. Ingat, saya pernah berkata dengan ilustrasi, kalau ribut keluarga itu berkatnya hilang, inilah. Ya, saya coba ulangi ya. Ini ada keluarga ribut, gitu ya. Dan kemudian ada keluarga yang lain mau berbagi, saudara mau berbagi pada karena dapat makanan roti yang harus cepat dimakan, kemudian dia mau bagi-bagi. Ternyata mau masuk pintu rumahnya, belum suara keras, mau masuk loh sekarang. Takut ya, nanti ada piring terbang, ada sendok terbang dan segala macam gitu. Takut, berkatnya hilang, gitu kan? Berkatnya hilang. Jika ribut berkatnya hilang. Makanya rukun-rukunlah. Yesus dapat melakukan hal praktis untuk kita. Mari kita mengenal. Tadi yang pertama Bapak sekalian, ya slide-nya aja lagi, ini lupa gitu ya. Dia manusia apa? Yang pertama, Yesus dapat berikan pertolongan di luar kehidupan kita. Yang kedua, Yesus membantu kita mengakui kesalahan. Yang ketiga, Yesus memungkinkan kita untuk berempati terhadap anggota keluarga ketika mereka melakukan kesalahan. Lakukan dan praktis ini, karena Yesus mampu melakukannya, memampukan kita. Jadilah keluarga yang rukun, jadilah keluarga yang menjadi manusia baru, keluarga baru, mulai saat ini juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang tidak mudah untuk kami terjemahkan di dalam setiap langkah hidup kami. Tetapi kami tahu ya Tuhan, melalui firman, Engkau bukan hanya satu kegiatan spiritual kami, keagamaan kami. Engkau hanya mampu untuk kami boleh berdoa saja, agar kami terlihat baik. Tidak. Tetapi Engkau sungguh melakukannya. Ada kuasa di dalam Kristus dengan memampukan keluarga kami untuk menjadi baik dan teruslah baik. Berkati keluarga kami ya Tuhan, sehingga keluarga kami keluarga yang diberkati oleh Tuhan,
senantiasa menjadi satu di dalam Tuhan, berkomitmen di dalam Tuhan, dan melayani bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Lalu sekarang kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Januari. Saya akan panggil namanya, silakan Bapak Ibu bisa langsung masuk depan ya. Bulan Januari tanggal pertama tahun baru itu ya, Saudari Yangki Lestari Halim. Tanggal 5 Bapak Kasmin dan juga Ananda Eliseva Cecilia Kencana. Kemudian tanggal 6 Ananda Mikaela Abigail Setiawan. Tanggal 7 Ibu Ida Angliani. Tanggal 11 Saudari Irma Meliani dan Ananda Mikua Albertus. Tanggal 13 Ibu Liana Hanjoko. Tanggal 17 Saudara James Josia Budiono. Tanggal 19 Bapak Thomas Gunawan. Tanggal 27 Bapak Evangelis Jonathan Setiawan dan Saudari Kaila Natania. Tanggal 29 Saudari Fitri Nur Fitriani. Tanggal 30 Bapak Richard Ben Susanto dan tanggal 31 Bapak Robert Jadiko. Silakan Bapak Ibu yang hadir sama di depan. Kalau ada Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Januari belum saya panggil, kasih tanda ke saya supaya tidak ada ulang. Ada ya di Januari ya. Ya silakan masuk ke depan. Kita akan berdoa, bersyukur untuk saudara kita yang berulang tahun di bulan Januari. Oke ya, kita doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Ada rencana indah, rencana besar yang Tuhan ingin nyatakan pada setiap kami. Tuhan menciptakan sesuatu, yaitu diri kami, bukan tanpa tujuan. Kalau hari ini kami boleh, bulan Januari kami boleh berulang tahun, Tuhan juga mau beracara bagi setiap kami. Tuhan ingin berkarya atas diri kami, mampukan kami untuk melihat akan karya Tuhan melalui diri kami. Kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu di dalam tuntunan Tuhan. Kami dimampukan untuk melangkah di dalam kekuatan Tuhan. Kami dimampukan untuk mensyukuri untuk setiap hidup yang Tuhan berikan pada kami. Hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sama yang akan terus memberkati kami dengan kesehatan yang terbaik, dengan pekerjaan yang terbaik, dengan studi yang terbaik. Juga Tuhan berkati untuk keluarga kami, berkati rumah tangga kami ya Tuhan. Pertambahan usia, kami juga semakin mencintai Tuhan. Firman-Mu berkata, umur panjang ada di tangan kanan, di tangan Ilmu kejayaan dan kehormatan. Ya, firman itu tinggal tetap bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ulang tahun semuanya dan berkati. Silakan duduk kembali bersama dulu ya. Oke, berikutnya saya akan panggil untuk yang berulang tahun pernikahan di bulan Januari. Tanggal 5 Januari Bapak dan Ibu Meka Rio Perkasa. Tanggal 13 Januari Bapak dan Ibu Rudi Hartono. Tanggal 15 Bapak dan Ibu Heri Susanto. Tanggal 17 Bapak dan Ibu Kasianto. Tanggal 19 Bapak dan Ibu Johannes Effendi. Tanggal 27 Bapak dan Ibu Adi Gunawan. Kalau belum disebutkan, Bapak Ibu bisa kasih tanda. Saya belum ulang tahun pernikahan bulan Januari, belum juga tidak ada ya. Silakan maju di depan. Berdoa bersama-sama. Silakan jangan panggil lagi ya, jangan panggil lagi.
Doakan boleh saya bertanya, Pak Kasero dan Ibu ulang tahun pernikahan berapa? 61 ya, luar biasa. Tahun ini Bapak dan Ibu jadi ulang tahun pernikahan paling banyak itu ya. 61 tahun, luar biasa ya. Tadi ketika bersalaman pagi tadi Pak Kasero tangannya masih sakit. Kita mohon berkat Tuhan disembuhkannya. Ya, mari kita berdoa yang bawa pasangannya bersama pasangannya pegang erat, boleh dipeluk, gitu ya. Iya, 61 tahun masih ini loh, gitu ya. Mesra, gitu. Itu masih contoh bagi kami semua. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwasanya Engkau yang mempertemukan kami. Bukan kebetulan, tetapi Tuhan sungguh merancangnya di surga, memberikan pasangan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merasakan akan kasih-Mu. Kami boleh bersama dengan pasangan-pasangan kami masing-masing. Dan kami merasakan ada Tuhan yang kami lihat melalui pasangan kami. Biar kami terus menapaki rumah tangga ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus menuntun langkah hidup kami di dalam rumah tangga kami. Tuhan sediakan berkat-berkat terbaik terindah bagi keluarga kami ya Tuhan. Senantiasa yang kami lakukan dalam keluarga kami untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah yang Emanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami. Musim demi musim kehidupan boleh kami jalani bersama dengan pasangan kami. Ada pasang, ada surut, tapi sepanjang Tuhan menjadi jurumudi nakoda daripada pernikahan kami, kami merasakan damai, kami merasakan sukacita, kami merasakan kasih bagi Tuhan, karena Engkau Allah yang memimpin daripada rumah tangga kami. Tuhan, berkati cinta kasih kami, berkati buah kasih kami, berkati pekerjaan kami, berkati menjadi keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sabar yang terus menggapai kami, menuntun kami jadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya khusus berdoa untuk Pak Kasento dan Bu Toya yang berulang tahun, yang bulan ini berulang tahun pernikahan ke-61. Ada banyak anugerah di sana. Kiranya cinta itu tidak luntur, tetapi semakin kuat dan semakin tebal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga berkata, hendaklah kasih dan setia itu tidak Engkau tinggalkan. Hidupilah, nyatakanlah kasih-Mu dan setia-Mu kepada pasangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Amin. Jangan tinggalkan dulu. Ada kenangan spesial saat ini. Sebenarnya karena belum bisa dibentar ini ya. Yang bisa ke jemaah berbalik kanan ke kiri. Ada yang foto? Ya, ada yang foto ya. Bapak sekalian, masih ada dua lagi yang cukup panjang gitu ya, tapi cukup saja ini waktunya. Kita berikan apresiasi untuk panitia Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 di KMI Harapan. Dia Aziz akan menyampaikannya. Dan sekali lagi terima kasih kepada spesial harapan saya khususnya untuk pemain drama dan dramanya itu keluarga Pak Roni itu yang radikal. Jadi terus kalau ada apa drama namanya keluarga Pak Roni gitu aja pokoknya berganti gitu ya. Ini spesial bagi kami pengharapan gitu ya, luar biasa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Langsung saya baca nama masuk ke depan ya. Kandi Saryono, Dwi Narwanto. Oh Pak Roni gitu ya. Saya nggak tahu namanya. Silakan disebut sendiri. Ya kalau bantuan kursi Nicholas
Irfan Setiawan. Atau majelisnya kan aja di sini. Jangan berdulu ya, ini foto dulu. Jonathan Setiawan. Budi Hartono. Stephen David Krisnano. Junaidi Udiono. Theodore Pribadi. Soalnya banyak makanya cepet-cepet gitu ya. Masih 1000 lagi. Listio Laksono. Andre Kencana. Yunus. Edwin Burantoro. Christian Gunawan. David Dadi. Darmaji. Nama sendiri. Susena. Dia di sini ini pantunnya ya itu ya. Sebagai pemain drama. Karin Natalia. Ini pemain drama. Itu siapa namanya? Lupa saya. Romeo ya. Christopher Cahyono. Lionel Cahyono. Mark Owen Christopher Dadi. Juwanka Effendi. Iya iya. Eliseva Sisiria Kencana. Felicia Berin Christopher. Siap-siap terima job. Tegar Yuda Aditama. Mobilnya jangan lupa mobilnya. Felicia Margano. Margono. Sudah bukan Lidiatin Lestari. Filia Adit. Michelle Aliciana Manurut. Baja Seno Prabowo. Monica Grace Agus Susanti. Sylvia Adriani Wibisono. Ya, habis ya. Ya, kita beri apresiasi kepada teman-teman yang sudah mencerahkan, memeriahkan acara persiapan Natal, Minggu Advent sampai dengan Tahun Baru. Terima kasih.
Tuhan berkati. Kita pasang badan. Satu. Pak Anton masuknya besok aja Pak. Itu masuk. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya. Panitianya memang kompak laki-laki, tapi ini sebagai Bapak Ibu namanya. Ya, sebenarnya ada spesial karena Pak David satu keluarga dapat semua gitu. Luar biasa. Ya, kita akan melakukan pelantikan untuk panitia Paskah dan HUT ke-37 KMI Harapan. Sebelumnya kita akan mendengarkan surat keputusan yang dibacakan oleh majelis. Selamat pagi. Berikut surat keputusan Majelis Jemaat GKMI Pengharapan mengenai panitia Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan. Mengingat visi GKMI Pengharapan, komunitas murid Yesus Kristus yang berakar, bertumbuh dan berbuah dengan didukung tata nilai membaik, memakan Tuhan, empati, menyenangkan, belajar aktif, inspiratif, dan kreatif. Untuk mencapai visi tersebut, menimbang mengambil salah satu tata nilai yang ada, yaitu menyenangkan, yang diwujudkan dalam knowing-nya membangun kesatuan dan persatuan jemaat. B. Jemaat memiliki ikatan kasih satu dengan yang lain dan merasakan sukacita dalam persekutuan. Doing, membangun persekutuan yang kokoh dan terlibat dalam jejaring saling memperhatikan. Memperhatikan untuk mencapai visi tersebut, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan acara atau kegiatan merayakan Paskah dan memperingati HUT ke-37 GKMI Pengharapan. Sehubungan dengan hal ini, Majelis GKMI Pengharapan memutuskan membentuk panitia Paskah dan HUT ke-37 GKMI Pengharapan dengan susunan sebagai berikut: Penasehat Pendeta Muda Nikolas Evan Setiawan dan Penatua Anton Sri Probiantono, Ketua Ibu Liana Andoko, Sekretaris Diaken Diatin Lestari, Bendahara Ibu Hernani, Seksi Acara Diaken Juliana Susanti dan Ibu Sylvia Andriani Bisono beserta dengan Ibu Rita Sariasin Handoyo. Seksi Konsumsi Ibu Suami Eko Rudi, Ibu Fajar Suryani Widoretno dan Ibu Priskila Sugiyarti. Anton bantu pegang. Sekarang resmi lagi. Seksi dekorasi Natua Lucia Agustina Bapak Yunus, seksi perlengkapan Ibu Indriati dan Ibu Suratmi, media dan dokumentasi Diaken Elisa Senjamapati, Ibu Deborah Joyce Noviana A, seksi doa Ibu Hana Tanoto dan Ibu Endah Yuli Setiawati. Surat keputusan ini kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan Paskah serta HUT ke-37 GKMI Pengharapan dan berlaku sampai dengan kegiatan berakhir. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini tetapi belum tertuang dalam surat keputusan ini akan diatur dengan menggunakan ketentuan tersendiri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2026, Majelis GKMI Pengharapan, Natua Anton Sri Probiantono Ketua, Natua Lucia Agustina Sekretaris, Diaken Lidiatin Lestari Departemen Persekutuan Natawi, Pendeta Edi SS Gembala Jemaat. Terima kasih Natua Lucia Agustina yang sudah membacakan surat keputusan dari majelis. Sekarang saya mengundang nama-nama yang sudah disebut tadi untuk maju ke depan menghadapi saya. Saya tidak ulang lagi, silakan cepat. Karena kita masih berbeda yang lain. Selamat seragam ya, luar biasa. Mantan saya sedang pakai koper ya. Ada ke saya ya. Mungkin bisa 2 lapis atau 5 sepeda.
nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih Kristus, pada hari ini kita akan melantik dan mendukung saudara-saudara kita yang telah dipilih sebagai panitia Paskah dan HUT 37 GKI Pengharapan. Oleh karenanya, sebelum pelantikan dilayangkan sebagai hamba Tuhan, saya akan menanyakan beberapa hal mendasar kepada seluruh panitia. Di hadapan sidang dan jemaatnya, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, jawablah pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhanlah yang memilih saudara untuk pelayanan ini? Dan yang kedua, apakah saudara bersedia melakukan tugas pelayanan sebagai panitia Paskah dan HUT 37 GKI Pengharapan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Allah? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Oke, sudah kita udah dengar semua. Silakan yang bisa berlutut silakan berlutut. Tolong musik bisa mainkan bantu. Ya. Kita ujikan kedua kanto ada dasar di. Dia. Coba silakan berdiri semua. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia Paskah dan HUT ke-37 GKI Pengharapan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Doa panitia, seorang akan mewakili untuk seluruh panitia. Silakan berdoa. Jadikanlah kami berhikmat untuk menuntut dan melaksanakan firman-Mu dengan segenap hati. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati. Dari Kristus kami berdoa. Amin. Coba saya duduk, panitia berdiri. Ya, selamat bertugas, selamat melayani. Silakan ke depan. Sekali lagi kita akan foto semuanya ya. Ya, siap difoto. Saya akan ikut foto. Majelis akan memberikan surat keputusannya kepada Bapak Panitia dan ini Bu Lia dan Hanyo. Ya, terus lanjutkan, silakan panitia yang lain bisa duduk, Pak, atau berikan sedikit kata sambutan dan nanti dilanjutkan oleh Bu Lia ya.
semangat untuk pelayanan di gereja kita. Dan seperti yang sudah kita identifikasi kemarin, kita memang memiliki kesenjangan ya, ada kesenjangan dalam pelayanan, tapi biarlah ini menjadi dorongan bagi yang lebih muda gitu ya, terutama tadi kan yang terlibat dalam Natal, kita juga melihat generasi yang muda yang terlibat dalam pelayanan, apakah sebagai main drama dan lain sebagainya. Mereka sudah menunjukkan dan kita bersyukur ada panitia yang mempersiapkan kita di dalam pelaksanaan peringatan Rabu Abu, Kamis Putih, Paskah dan seterusnya gitu ya. Jadi ada satu kegiatan rangkaian peringatan perayaan yang membuat kita senantiasa mengingat bagaimana kasih Tuhan Yesus yang telah hadir dalam kehidupan kita masing-masing, dan biarlah keberadaan panitia Natal panitia Paskah dan rangkaian ibadahnya boleh menjadi kekuatan kita. Terima kasih sudah diingatkan dan menjadi kekuatan kita di dalam kita mengenang kasih Kristus dalam hidup kita. Saya kembalikan kepada Tuhan. Oh, bulian ya sekarang. Silakan. Sekali lagi kita mengingatkan ya bahwa ini kita acara bersama seperti yang tadi Pak Anton beritakan ya, bahwa kita akan mempersiapkan Paskah ini. Prapaskah kiranya kita semua nanti akan menyiapkan hati dengan dimulai dari Rabu Abu. Nanti kita juga akan ada 40 aksi rededikasi, juga kita akan ada donor darah, dan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi ya, supaya kita semua mendukung bersama. Juga nanti kita ada baksos ke satpam sama petugas kebersihan di lingkungan kita, biarlah kita juga bisa berdampak pada lingkungan kita ya. Kami meminta dukungan doa, dukungan daya, dan dukungan dana dari kita semua ya, dari kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dan juga untuk serangkaian acara. Kiranya firman itu tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi kekuatan dan tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan merespon firman Tuhan dengan satu komitmen iman kita bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya secara pribadi tetapi bersama dengan keluarga kita. Kiranya Tuhan terus memimpin setiap keluarga kita, memulihkan, menguatkan, dan meneguhkan setiap keluarga kita untuk boleh menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian bersama keluargaku. Dengan berserah
kami Engkau segalanya. Sekarang bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala badan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.